Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah rumah tangga, musibah utek-putek, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini ya Allah memberikan ridhonya sehingga hamba Al-Fakir ini bisa membuat video YouTube ya seperti biasanya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya kelak di akhirat nanti, bukan menjadi satu kemudorotan atau satu keburukan pada nanti di akhirat. Pada dasarnya apa yang saya sampaikan adalah pemaparan atau ilmu yang para leluhur sampaikan. Kemudian saya hanya sekedar menyambungkan saja. Dan apa yang saya sampaikan ini nanti tetap kembalinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara di awal bahwasanya pecinta Tosan Aji dibagi 3 versi PJO Pusaka Jawa Official. Pertama, orang yang pecinta Tosan Aji dengan suka antikannya atau sisi esotorinya saja, sisi luarnya tangguh, utuh, sepuh ya. Artinya tangguh, jelas pembuatan pembikinannya utuh, bilahnya pun utuh, sepuh, jelas. Barang lama biasanya untuk dianggap sepuh, pusaka dari tahun 200 tahun biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan esoterinya, suka dengan isinya saja, sisi spiritualnya, sisi angsarnya, sisi goibnya, sisi energinya ya, manfaat secara batinnya saja. Kemudian yang ketiga adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan dua-duanya, esoteri maupun esotori, luarnya suka, antikannya suka, dalamnya pun suka. Nah, sahabat Pusaka Jawa ketika melihat channel saya, silakan panjenengan sedanten niku badhe milih sing pundi, yang nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3. Nah, jadi di sini tidak boleh ada perbedaan pendapat karena di Tosan Aji sudah dipetakan ya. Ketika mau membahas tentang sisi antikannya, berarti panjenengan sedanten niku ndereke poin yang pertama. Kalau bicara tentang esoteri saja berarti jenengan dengan pecinta yang nomor 2, atau yang bicara dua-duanya berarti panjenengan pada level yang ketiga, pecinta Tosan Aji yang suka pada dua-duanya. Nah, tidak perlu dibahas tentang perbedaan karena semua punya komunitasnya masing-masing ya. Yang suka dengan komunitas antikan karena bagus juga. Pertama, untuk nguri-nguri budaya, karena kalau tidak ada orang yang suka dengan antikannya, maka barang-barang yang sudah warisan leluhur Nusantara ini akan sirna karena tidak dipelihara, akhirnya korosi, hilang, ataupun ada yang dibuang ke laut, ditanam dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian kita bersyukur kepada orang yang pecinta Tosan Aji tentang yang isinya. Karena apa? Memang benar pusaka itu dibuat tidak asal bikin seperti pada umumnya senjata-senjata tajam yang sekarang dibikin pisau, belati dan lain sebagainya. Karena di sini ada satu proses ritual dohir dan batin ya. Kemudian kita berterima kasih kepada para pecinta Tosan Aji yang dua-duanya suka. Itu lebih bagus lagi. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang cukup istimewa karena jelas satu tangguh dari ricikannya, jelas tangguhnya itu banget ya. Artinya kenapa itu banget ya? Ya memang itu banget, ngomongnya kayak bilang, oh kamu orang Jawa banget gitu lah.
Walaupun kamu ngaku-ngaku orang Jakarta, nggak bisa logatnya, bicaranya dan lain sebagainya seperti itu. Banget lah ya. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Dapur pusaka apa yang akan saya babar? Dapur ini adalah yang akan saya babar adalah dapur yang berlook 9. Sahabat Pusaka Jawa, dapur look 9 banyak ya. Tapi yang ini dapurnya cukup istimewa ya, karena banyak orang mencarinya. Sebelum kita babar, kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini istimewa. Dilihat dari situ sudah kelihatan nginden. Seratnya nginden, nyeter. Ya, ngelup-ngelup. Ini adalah kayunya kayu trembalu. Kemudian jenis warongkonya ini adalah jenis warongko sandang walikat atau orang Bali bilang kojongan. Ya, warongko sandang walikat adalah warongko yang paling tua yang kita ketahui, karena pada relief-relief candi itu mereka memakai warongko sandang walikat. Kelebihan dari warongko sandang walikat adalah ketika dibawa pergi-pergi, disengkelit di pinggang itu tidak mengganggu. Ya, karena tidak seperti ladrang yang lancip begini, tidak nyangkut-nyangkut ya, simple dan praktis. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari mendaknya ini adalah mendak parijata. Sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui mendak banyak sekali, ada kendit silamira, parijata, meniran widengan, ya, segaro muncar, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bicara tentang warongkonya. Warongkonya ini kita bikinkan memang khusus dibuatkan atau dibikinkan di daerah Jogja, dan kayunya juga memang dipesankan. Ini dulu bikin warongkonya itu harganya 800.000 untuk warongkonya saja ya, karena memang biasanya untuk memuliakan satu benda pusaka ataupun kita sangat mencintai benda pusaka itu ya nggak masalah, kita diganti dengan sandangan yang bagus, jadi ketika disawang pun seneng, kewes ya. Karena ya kalau sahabat Pusaka Jawa punya motor, karena saking senengnya kemudian divariasi, sampai variasi itu kadang melebihi dari harga motor itu ya. Bahkan untuk para kolektor itu kadang memakai gading, kemudian di mendaknya memakai emas, pendoknya pun emas. Itu dengan niat agar mempunyai satu pleasure, kepuasan tersendiri, dan juga untuk memuliakan pusaka tersebut. Memuliakan bukan berarti untuk mengkultuskan atau menyembah, artinya dibikin spesial. Karena barangnya spesial, maka dibikinkan spesial, bukan memuliakan, mendewakan, atau menuhankan. Perlu di underline, perlu digarisbawahi. Sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pusakanya lumayan wangi, sahabat Pusaka Jawa. Pusakanya juga lumayan wingit. Besinya pulen, padat ya. Pulen, padat, tampilannya wingit, prigel ya, sahabat saya. Kemudian ya, pokoknya nanti saya sebutkan lah. Pokoknya ini ditangting enak. Lihat sahabat Pusaka Jawa, dari jauh besinya pun sudah ngelimpah ini. Ricikannya jelas sekali tuh. Di sini ya. Sekarang kita jelaskan dulu ricikannya apa saja. Kita hitung looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya adalah look 9. Kemudian memakai kembang kacang, memakai jalen, memakai lambe gajah, memakai pejetan, kemudian memakai serawean, dan memakai greneng. Ini adalah ikutnya dapur keris Carang Soka. Dapur keris Carang Soka banyak yang mencari. Nanti mudah-mudahan saya tidak lupa, sehingga kenapa alasan orang itu banyak mencari dapur keris Carang Soka. Apalagi ini tanggungnya sangat istimewa banget. Mencirikan satu kerajaan yang besar. Cirinya pas banget lah ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat pucukan bilanya, ini ikutnya pucukan bila Anggabah Kopong ya. Kita sudah sering bahas pucukan bilah banyak ya, ada Anggabah Kopong, ada Ambututumo, Nyujen, kemudian ada Nugi Pinetet, ada Ngumyang, kemudian ada Ngudup Gambir ya. Nah, ini adalah Anggabah Kopong. Kemudian kalau kita lihat dari looknya, ini ikutnya look kembah, tidak begitu rengkol. Karena look juga banyak, ada yang look hemet-hemet, look kembah, ada yang look rengkol ya.
Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari kembang kacangnya, ini ikutnya kembang kacang apa Mas Oo? Ini kembang kacangnya cukup pendek ya, tapi bukan kembang kacang pokok, karena kembang kacang banyak, ada kembang kacang pokok, gelung wayang, bungkem, kuku bimo. Nah ini ikutnya kembang kacang kuku bimo, seperti kukunya Bima Pandawa ya. Pandawa kan ada 5 tuh, Nakula, Sadewa, Bima, Arjuna, Yudhistira. Nah ini seperti kukunya Bima, kan Bima konon katanya punya kuku di sini ya, seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, sahabat Pusaka Jawa, gonjonya juga sangat bagus ya. Ini gonjonya kalau kita lihat ya, sahabat Pusaka Jawa, ini kalau dilihat di bagian sirah gonjonya ini kayaknya tekek, sirah tekek agak besar. Biasanya kan sirah cicak, kalau ini enggak, sirahnya sirah tekek. Tekek itu cicak yang gede ya. Ya, kemudian ini juga kalau kita lihat ikutnya gonjo sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Ini kelihatannya kecil tapi memang sangat kewes, sangat nyeneng ke ati. Ditangting we nek wong wadon disawang we mantesi. Ya, wis pokoknya pengen dibojo lah ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ukur panjang bilahnya berapa. Ya, kita ukur panjang bilahnya. Panjang bilahnya ini adalah 29,5 cm ya. Kemudian kita ukur panjang gonjonya ini 7 cm, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, karena ini ikutnya 30 cm ke bawah, maka jenisnya adalah Crispatrem, sahabat Pusaka Jawa. Crispatrem ada yang mengatakan dulu dipakai oleh para perempuan ya. Kemudian ada yang mengatakan tidak seperti itu juga, karena memang dikhususkan agar mudah dibawa dan diambil sisi tuahnya saja, maka dibikinlah pendek. Apapun itu pendapatnya, silakan Anda memilih yang mana. Yang jelas ini kerisnya sepuh dan bagus, garapnya, besinya, materialnya bagus ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, terus kita bahas tentang ricikannya nih. Ini sahabat Pusaka Jawa tuh, ini besinya tebel, ngelimpa. Ngelimpa itu apa ya, kayak polisi tidur ngono loh. Di tengahnya ya kan. Kemudian ricikannya sangat jelas sekali, sangat tegas. Ini seraweannya pun tidak usah dipegang pun di sawang sudah kelihatan. Tuh. Ya. Ini ada pamor di sini. Kalau kita amati ke bawah sini, sekalian lah ya kita bahas tentang pamor. Di sini juga ada pamor seperti merambut, tapi di sini lebih banyak kepada seperti serat pada kulit semangka. Maka ini ikutnya adalah pamornya pamor ngulit semangka. Walaupun di bagian sininya seperti pamor yang merambut juga ada, tapi kalau secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu motifnya hampir seperti serat yang tidak beraturan pada motif pada kulit semangka. Maka ini adalah pamornya pamor kulit semangka. Tapi di bagian sor-soran sini, sahabat Pusaka Jawa, ini ada seperti pamor yang bentuknya seperti irisan bawang. Maka ini adalah pamor bawang sebungkul, atau ada orang yang bilang pamor bawang sabungkal. Jadi pada bilah pusaka Carang Soka ini adalah ada dwi pamor atau 2 pamor istimewa. Karena ketika kita membahas tentang pusaka kemudian mempunyai 1 pamor, 2 pamor, yaitu dwi warno, kalau 3 pamor triwarno, seperti itu. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, ini ikutnya pamor dwi warno, berarti semakin banyak pamor pada bilah pusaka, semakin banyak pula doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini. Makanya pamor dwi warno biasanya secara nilai ekonomi lebih banyak, lebih mahal atau lebih dihargai lebih tinggi daripada pamor yang biasa. Walaupun tidak seperti itu, karena pada pecinta atau sanaji kadang juga ada yang suka pamornya 1 tapi nilai ekonominya tinggi. Tapi umumnya ketika pamornya dwi warno ya pasti lebih mahal daripada pamor yang 1 warna. Ini
khusus untuk antikan maupun untuk poin yang kedua yang suka isoterinya. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang tuah atau angsar dari pamor ngulit semangka, ya, adalah sebagian pecinta keris beranggapan pamor ngulit semangka adalah yang pertama untuk memperlancar rezeki, kemudian untuk memperluas pergaulan. Ketika pergaulan kita luas, mudah-mudahan rezekinya pun lancar. Itu makna filosofi dari pamor ngulit semangka, karena pamor ngulit semangka adalah doa yang disematkan pada sang empu agar orang itu orangnya bahasanya apa ya, humble, atau bahasanya nengkene wong Tegal berbes ngomong ke wonge grapyak, ya, wonge grapyak artinya gampang membaur dengan orang lain. Dan di sini juga didoakan agar lancar rezekinya untuk pamor ngulit semangka, ya. Pamor ngulit semangka tergolong pamor melumah, lawan dari pamor miring. Pamor ngulit semangka bukan pamor pemilih. Artinya pamor ngulit semangka adalah siapa saja bisa memilikinya karena tidak pemilih, ya. Kemudian kita bahas tentang pamor yang ada di bagian sor-soran sini, sahabat Pusaka Jawa. Ya, kalau kita lihat dari bagian sor-soran sini, ini bentuknya seperti irisan bawang, ya. Bentuknya atau motifnya seperti irisan yang bawang. Di bagian sor-soran sini, ini adalah namanya pamor bawang sebungkul atau bawang sebungkal. Ditinjau dari pembuatan, ini tergolong pamor miring. Tapi kalau ditinjau dari terjadinya, ini tergolong pamor rekan atau yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Ya, kemudian bila terletak di antara pamor lain, tergolong pamor titipan. Ini kan terletak pada pamor yang lain. Jadi bawang sebungkul ini adalah pamor titipan. Biasanya pamor titipan itu pamor yang dikerjakan setelah akan jadi bilah pusaka ini, baru digarap. Seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor bawang sebungkul atau bawang sebungkal itu yang pertama adalah memelihara ketentraman keluarga agar keluarganya menjadi tentram. Ini sangat penting dalam kehidupan kita dalam berumah tangga. Karena Jaja Miharja sendiri mengatakan lebih baik dimusuhi orang satu kampung daripada dimusuhi istri. Wah, lebesan. Ya, baiti janati, rumahku adalah surgaku. Kemudian yang kedua adalah memberikan ketenangan kepada si pemilik pamor bawang sebungkul. Karena apa? Ketika kita hatinya tenang, otak kita tenang, ketika kita menghadapi satu masalah, memutuskan satu solusi itu lebih bagus, tidak terkena hawa nafsu bahasanya ya. Jadi banyak orang sekarang itu banyak duit tapi hidupnya tidak tenang. Ya. Orang sekarang kaya-kaya, mau makan apa aja bisa, tapi ternyata hidupnya tidak tenang. Mudah-mudahan kita semua, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita diberikan ketenangan baik pikiran maupun hati. Yang paling penting hati. Otaknya panas tapi hatinya adem, masih bisa normal. Tapi ketika hatinya panas, otaknya adem nggak bisa. Kadang kita berbuat di luar kendali kita. Makanya hati adalah rajanya organ tubuh manusia. Ketika hatinya baik, maka semuanya menjadi baik. Ketika hatinya rusak, semua menjadi rusak. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan ketenangan hati, diberikan satu keteguhan hati. Ya, kan ada doa Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jadi ya Allah yang membolak-balikan hati, karena saking pentingnya hati, maka Rasulullah pun mengajarkan doa seperti itu. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Tetapkan hati hamba kepada jalur agamamu. Artinya tidak melenceng dalam kondisi, karena manusia itu kadang ketika tertimpa masalah kadang metu puteke, metu nekate. Mudah-mudahan kita tidak. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi sudah saya terangkan tentang makna filosofi dari pamor bawang sebungkul dan tuah dan angsarnya ya. Yang ketiga adalah kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 9. Makna filosofi dari Luk 9 adalah doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini agar si pemilik Luk 9 ini mempunyai satu karisma dan wibawa yang besar.
mempunyai karisma dan wibawa yang besar sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, ada sambungannya, sehingga dia menjadi pemimpin yang baik yang disegani dan ditaati oleh bawahannya. Jadi makna filosofi dari Luke 9 itu agar kita mempunyai wibawa yang besar dan juga karisma serta menjadi pemimpin yang baik, disegani dan ditaati oleh anak buahnya. Jadi ketika orang mempunyai Luke 9 itu makna filosofinya didoakan oleh Sang Empu seperti itu. Entah itu dia menjadi pemimpin keluarga, entah itu jadi RT, entah itu jadi apa di perusahaan, ataupun menjadi apalah. Itu. Jadi makna filosofinya seperti itu. Sekarang kita bahas tentang dapur Carang Soka. Di video-video yang lalu sudah saya jabarkan bahwasanya Carang Soka tergolong dapur yang cukup lama, cukup tua, karena konon katanya pada era Kerajaan Jenggolo orang mengenalnya dengan Prabu Jayengrana, yaitu Raja Jenggolo, atau orang menamakan Prabu Nata Lembu Amiluhur, memerintahkan kepada Empu Windudibyo untuk membuat dapur Carang Soka. Pada tahun 1119 tahun Saka, kalau di Masehinya 1197 Masehi, karena selisihnya 78 tahun. Ya, Carang Soka makna filosofinya apa, Mas? Ada yang bilang carang adalah ranting-ranting yang kecil pada pohon yang lebat. Ya, kalau karena ini dinamanya Carang Soka, berarti ranting-ranting pada pohon asoka. Kita ketahui pohon asoka mempunyai lambang, mempunyai lambang tersendiri, bahwasanya Carang Soka itu mempunyai makna filosofi adalah bunga pelipur lara. Kenapa dinamakan bunga pelipur lara? Karena Carang Soka itu Carang Soka, bunga asoka, A katanya berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, A itu tidak, soka artinya sedih. Jadi artinya tidak bersedih. Sahabat Pusaka Jawa. Jadi Carang Soka itu dulu, kok Carang Soka ya? Bunga asoka. Oke ya, sahabat Pusaka. Aduh. Bunga asoka itu konon katanya dari bahasa Sanskerta yang artinya asoka itu berasal dari kata sokah, sedih. Ya, kemudian A-nya tidak, jadi tidak bersedih. Kemudian bunga asoka juga dulu untuk perlengkapan ibadah kaum Hindu pada zamannya. Ya, kaum Hindu, karena bunga asoka sendiri kan ada berwarna putih, merah, sama kuning. Yang berwarna putih untuk Dewa Iswara, yang berwarna merah untuk Dewa Brahma, yang berwarna kuning untuk Dewa Raditya. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang Carang Soka lagi, asoka ya, asoka. Jadi makna filosofi dari dapur Carang Soka ini agar si pemilik dapur Carang Soka ini hidupnya selalu bahagia. Karena kita yakin leluhur kita itu pasti memberikan satu nama, mempunyai doa dan harapan yang indah, bukan untuk yang buruk-buruk. Ya, saya akan dekatkan bilah pusakanya. Ini bilah pusakanya menurut saya istimewa, sahabat pusaka. Bilah pusakanya ngelimpah, ya. Bilah pusakanya melimpah, terus juga tebel, wingit. Ini indah banget. Gerenengnya pun masih terlihat, sahabat Pusaka Jawa ini. Tuh, dari sini ke sini. Ini cukup istimewa, sahabat Pusaka. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang selorok besinya, ya, kita bicara tentang selorok besinya dulu. Coba. Ini selorok besinya kalau di sini karena di ruangan ya, sahabat Pusaka Jawa. Tapi yang jelas ini seperti hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa, hitam kebiruan. Ya, ini selorok besinya hitam kebiruan. Kemudian kalau kita lihat dari jenis besinya, ini jenis besinya ini hitam kekuningan, sahabat Pusaka Jawa. Hitam kekuningan. Coba tak copot ya. Bunyinya apa? Karena bentar, sahabat Pusaka Jawa. Tuh. Bunyinya kung, sahabat Pusaka. Kalau dijentrik bunyinya kung. Tapi amber ngengeng seperti lebah. Ini adalah jenis besi welangi, sahabat Pusaka.
Jenis besi welangi konon katanya berasal dari lautan bahannya. Tua atau angsa dari besi welangi adalah pertama untuk kekebalan. Ya, yang kedua cocok untuk pedagang. Berarti besi welangi itu ACDC untuk kerezekian juga untuk perlindungan atau protek. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya ya, kalau kita lihat dari pasikutannya, nanti dulu lah kita bahas, kita rangkum dulu tentang makna filosofi dari dapur Carangsoka ini. Makna filosofi dari dapur Carangsoka Dwi Pamor ini adalah doa dan harapan dari Sang Empu agar si pemilik dapur keris Carangsoka ini menjadi orang yang berbahagia, ya, karena dapur Carangsoka tahu diketahui agar orang itu berbahagia walaupun banyak masalah, tapi tidak menjadikan dia menjadi orang yang stres. Jadi orang yang berbahagia, kemudian luas pergaulannya, rezekinya lancar, kemudian diberikan ketentraman hati dan juga ketentraman dalam berumah tangga. Dia juga menjadi seorang yang mempunyai wibawa dan karisma yang besar sehingga dia dijadikan sebagai seorang pemimpin yang ditaati dan disegani oleh bawahannya. Cukup. Oke, jangan diulang lagi. Sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita kalau lihat dari pasikutannya ya, cukup dari pasikutannya ini, pasikutannya cukup wingit sahabat Pusaka Jawa, pasikutannya cukup wingit, bilahnya juga berukuran sedang, tadi sudah diukur. Kemudian besinya hitam kebiruan dan basah, ini basah terus kelihatannya sahabat Pusaka. Jadi jarang, ini besinya bagus. Kalau kondisi besi seperti ini, biasanya itu jarang karatan, tidak mudah karatan. Kemudian pamornya juga kelem dan juga mengambang. Oh, pamornya kelem. Bentar dulu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini dilihat dari sini, sahabat Pusaka, pasikutannya kan wingit ini. Pasikutannya wingit. Kemudian besinya lumer, halus rabaannya, sahabat Pusaka Jawa. Halus rabaannya dan kemudian warnanya agak biru. Warnanya agak biru. Kemudian pamor pada bilah itu ada yang ngawat ya, kemudian juga sebagian merambut. Ini tadi awal sudah saya sampaikan, ini sebagian ada yang merambut ya di sini, seperti seratnya rambut manusia. Kemudian juga looknya tidak begitu rapat, gandiknya yang agak miring dan pendek ya. Ini adalah estimasinya tangguhnya Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa, estimasinya tangguh Mojopahit ini. Ya, kita ketahui Mojopahit kerajaan yang besar. Mojopahit terkenal dengan, kalau tidak salah ada 8 empu yang terkenal. Pertama Empu Supadria, kemudian Empu Supagati. Ya, Empu Supagati itu Pangeran Sedayu ya. Kemudian ada Ki Jebat, Angga Cuwiri, Jigja, Ki Gede Gunung Tawang, Jakasuro, satu lagi siapa ya? Aduh, Supadria, Empu Mandrangi, Supo Mandrangi juga ya. Nah itulah pokoknya sekitar ada 8 ya, 8 yang terkenal. Dan kalau kita bicara tentang Mojopahit, Mojopahit adalah didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Raja Kertanegara, raja terakhir Singosari. Ya, ceritanya panjang tapi barangkali saya masih ingat. Jadi sebenarnya begini, kerajaan-kerajaan besar itu kadang didirikan oleh ya keturunan raja-raja lagi. Karena mereka mempunyai harta, mempunyai pengikut, mempunyai massa yang besar juga, dan juga mempunyai ilmu untuk menata satu buah negara atau satu buah kerajaan. Kerajaan Majapahit pertama didirikan sekitar tahun 1293. 1293 Masehi, sampai yang dipimpin oleh Raden Wijaya sampai 1309. Kemudian digantikan oleh Prabu Jayanagara, kemudian digantikan lagi oleh Raja Perempuan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Kemudian digantikan oleh anaknya Hayam Wuruk. Kemudian digantikan oleh Wikra Ramawardhana. Kemudian digantikan lagi oleh Suhita.
kemudian digantikan lagi oleh Kertawijaya, kemudian digantikan lagi oleh Raja Sawardana, kemudian digantikan lagi oleh Giri Sowardana, kemudian digantikan lagi oleh siapa lagi ya? Suroprabowo. Siapa ini? Giri Suwardana, Suraprabowo, kemudian Girindra Wardana. Seperti itu. Jadi kalau tidak salah ada 11. Ada 11 raja, dan Mojopahit itu mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1350 pada era Raja Hayam Wuruk, yang pada saat itu mahapatihnya adalah Gajah Mada. Kerajaan Majapahit memakai bahasanya adalah bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi, sama bahasa Sanskerta. Kerajaan Majapahit itu mata uangnya kepengan emas, gobok juga, kepengan perak juga. Kemudian kerajaan Majapahit ruang lingkupnya itu sampai Papua, timur Papua, sampai Filipina, sampai Sri Lanka, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu wilayahnya Mojopahit. Dulu namanya Nusantara. Jadi dulu kerajaannya besar, negara yang sangat besar. Ya, kalau terus agama pada kerajaan Mojopahit itu banyak, sahabat Pusaka Jawa. Pertama, agama Hindu Buddha. Hindu yang bercampur dengan Buddha. Kemudian ada yang agama Hindu, agama Buddha, agama Kapitayan, agama animisme, yang menganut animisme, dan juga ada agama Islam. Jadi pada saat kerajaan Mojopahit itu sudah ada agama Islam, sahabat Pusaka Jawa. Karena kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar, agamanya pun banyak. Seperti saat sekarang Indonesia, agamanya kan banyak, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, ya banyak, sahabat Pusaka. Nah, di kerajaan Majapahit pun sama. Kemudian benderanya Gulo Jowo, merah putih. Indonesia pun sama, benderanya merah putih. Nah, kalau bicara tentang flashback sebentar ya. Jadi begini, Raden Wijaya itu menantunya Raja Kertanegara, Raja Singosari terakhir. Kemudian dia diberontak oleh Jayakatwang, dibunuh oleh Jayakatwang. Kemudian Raden Wijaya itu kemudian datang ke Adipati Arya Wiraraja yang berada di Madura untuk menyerahkan diri. Oke, saya kalah gitu. Akhirnya Adipati Wiraraja membuat surat kepada Jayakatwang yang sudah menguasai Singosari agar diampuni. Karena kebesaran hati dari Raden Wijaya meminta maaf, kemudian Jayakatwang memberikan ampunan kepada Raden Wijaya, diberikanlah hutan tarik sebagai hadiah. Nah, Singosari dulu itu adalah kerajaan terkuat di Pulau Jawa, sampai terdengar di telinganya dinasti Yuan, yaitu rajanya Kublai Khan. Panas Kublai Khan. Kemudian siapa sih, diutuslah utusan untuk datang ke Pulau Jawa, yaitu Mengji. Mengji karena waktu itu datang masih Raja Kertanegara yang bertahta, nggak terima karena mau ditaklukkan, kemudian dipotonglah telinganya Mengji. Setelah telinganya suruh pulang lagi. Dulu kan ketika mau datang bisa tahunan, karena ketika mau berlayar saja itu kan harus mengikuti angin. Kemudian ada angin muson yang pada bulan-bulan tertentu yang bisa untuk berlayar, kan seperti itu. Nah, kemudian Kublai Khan datang lagi membawa pasukan untuk menyerang Singosari. Ketika menyerang Singosari, rajanya sudah diganti Jayakatwang. Nah, ketika datang ke Pulau Jawa, Raden Wijaya bergabung dengan pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Jayakatwang kalah. Setelah Jayakatwang kalah, Raden Wijaya pintar, dihabisi pula pasukan Mongol. Karena pasukan Mongol sudah terdesak, kemudian juga kendala pada musim, ketika kalau dia tidak pergi sekarang, karena mungkin tadi saya bicara angin muson, tidak pergi dari sekarang di Pulau Jawa, sedangkan dia kalah, dia nanti malah nunggu 6 bulan ke depan untuk kabur dari Pulau Jawa. Padahal Pulau Jawa adalah pulau yang asing bagi pasukan Mongol. Akhirnya kalah, dan disitulah memang dasarnya mau jadi raja. Akhirnya di situ
dia mendapatkan kesempatan 2 mata pisau dia pakai, ya kan, pakai tenaganya Mongol untuk menghancurkan Jaya Katwang. Setelah habis Jaya Katwang, Mongol pun disikat sama Raden Wijaya. Dan kerajaan Mojopahit dulu mempunyai ibu kota 2. Waktu zaman Raden Wijaya ditarik, setelah Raja Jayanegara kemudian pindah ke Trowulan. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, bila saya salah-salah dalam berucap ketika mengucapkan nama-nama dalam sejarah, saya minta maaf, minta dimaafkan karena keterbatasan saya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris Carangsoka mempunyai makna filosofi agar kita tidak mudah bersedih dalam menghadapi segala permasalahan di dunia ini. Mudah-mudahan dengan memiliki keris Carangsoka ini dan juga doa dan harapan dari lambang pamor yang ada di sini, ini hidup kita selalu baik-baik saja, ya, karena makna filosofi adalah doa dan harapan dari Sang Empu. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and komen, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.